Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Feviana Septanasti dari Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 1A, dan sekarang kakak masih semester 1. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pramuka dengan dosen pembimbing, yaitu Bapak Abdul Malik, MPD, dan disusun oleh saya sendiri. Judul materinya yaitu Morse dan Semapur. Kita langsung masuk ke pembahasan. Nah, ini adalah pembahasan. Yang pertama itu pengertian Morse dan Semapur. Yang kedua, sejarah dan jenis-jenis metode Morse. Yang ketiga, sejarah Semapur. Dan yang keempat itu contoh sandi Morse dan Semapur. Materi pertama. Morse adalah sandi Morse atau bisa disebut sebagai kode Morse, merupakan sandi bunyi yang menggantikan huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan simbol titik, dan juga simbol garis dengan susunan tertentu. Simbol titik digunakan untuk menyimbolkan bunyi yang pendek, sedangkan simbol garis menyimbolkan bunyi yang panjang. Lalu semapur adalah cara mengirimkan berita dengan mempergunakan sepasang bendera. Bendera yang digunakan ukuran 40 x 40 cm sebanyak 2 buah, berwarna merah dan kuning. Bendera ini diikat pada tongkat yang panjangnya 50 sampai 55 cm. Adapun sejarah dan jenis-jenis metode Morse. Pada tahun 1838, Samuel Morse dan asistennya Alfred Field mendemonstrasikan perangkat telegraf dengan menciptakan kode alfabet khusus yang kemudian dikenal sebagai kode Morse atau disebut juga sandi Morse. Nah, adik-adik jika belum tahu siapa yang menciptakan kode Morse, yaitu adalah Samuel Morse yang gambarnya ada pada PowerPoint ini. Dan pesan telegraf yang berupa Morse dikirim dengan mengetuk kode untuk setiap alfabet huruf dalam bentuk garis sebagai sinyal panjang dan titik sebagai sinyal pendek. Nah, kita masuk ke jenis-jenis metode Morse. Yang pertama yaitu metode Koch, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode pengelompokan. Oke, selanjutnya sejarah semapur. Penemu semapur adalah Claude Cape pada tanggal 25 Desember 1763 sampai 23 Januari 1805. Ia lahir di Boulogne, Sarde, Prancis dan merupakan cucu seorang baron Prancis. Semapur merupakan salah satu bentuk isyarat menggunakan bendera yang lazim digunakan ketika perang sipil di Amerika Serikat. Nah, jadi semapur ini pada zaman dahulu digunakan pada saat perang untuk mengisyaratkan atau mengkode dari jarak yang jauh. Ketika itu bendera yang digunakan berwarna putih dan oranye, serta hanya terdiri dari satu bendera saja. Orang yang ditugaskan melakukan isyarat bendera ini biasanya berdiri di sebuah tempat yang tinggi atau di lantai yang tingginya sekitar 2-3 meter dari permukaan tanah. Nah, di Indonesia sendiri, semapur biasa diterapkan sebagai salah satu keahlian dalam kegiatan pramuka. Biasanya kegiatan semapur diajarkan sejak level pramuka siaga dan merupakan keterampilan yang dipraktikkan pada acara perkemahan. Nah, di Indonesia, setiap acara perkemahan pasti ditampilkan aksi-aksi seperti semapur saat dalam kegiatan kepramukaan. Nah, contoh sandi Morse dan semapur. Sudah saya jelaskan bahwa Morse menggunakan simbol titik dan garis, titik untuk bunyi yang pendek dan garis untuk bunyi yang panjang. Lalu contohnya itu kata aku. A sama dengan titik garis, K garis titik garis, U titik garis, lalu kata anak, A titik garis, N garis titik, A titik garis, lalu K titik garis. Kata pramuka, P P itu titik garis titik, lalu R titik garis titik, lalu A titik garis, lalu M garis, lalu U
titik, titik, garis. Lalu K, garis, titik, garis, lalu A, titik, garis. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal pertanda tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Sandi Morse dapat digunakan dengan 4 cara, yaitu dengan suara, sinar, tulisan, dan bendera. Lalu semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang didapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan, namun kini yang umum digunakan yaitu bendera yang dinamakan bendera semapur. Baik, nanti kakak akan memberikan contoh bagaimana sandi Morse menggunakan suara dan memberikan contoh bagaimana menggunakan bendera semapur. Simak video ini sampai selesai ya, adik-adik. Baik, di sini kakak akan memperagakan bagaimana sandi Morse menggunakan bunyi. Di sini kakak menggunakan fluid. Oke, kata yang pertama yaitu kata aku. Yang pertama huruf A. Jadi huruf A ini menggunakan tanda titik dan garis. Nah, kalau titik itu mengisyaratkan suatu bunyi yang pendek, dan garis itu mengisyaratkan bunyi yang panjang. Nah, kita contoh ya. Adalah contoh huruf A. Lalu huruf K. Huruf K yaitu menggunakan garis, titik, garis. Nah, jadi panjang, pendek, panjang. Nah, itu adalah contoh huruf K. Lalu huruf U. U menggunakan tanda titik, titik, garis. Jadi pendek, pendek, panjang. Itu adalah contoh kata dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y. Sekian penjelasan dari kakak, semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.